Beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial di sekolah. Yang pertama adalah penekanan pada inklusi. Sekolah-sekolah saat ini mendorong inklusi, yaitu memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Perubahan ini dapat melibatkan peningkatan dukungan dan sumber daya untuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta program-program yang mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua adalah teknologi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di sekolah. Banyak sekolah telah mengadopsi penggunaan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, dan papan interaktif yang mempengaruhi cara belajar siswa dan berinteraksi satu sama lain. Ini juga mencakup penggunaan platform pembelajaran online dan aplikasi memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dari jarak jauh. Yang ketiga adalah kesadaran akan isu-isu sosial. Sekolah-sekolah saat ini lebih banyak berfokus pada kesadaran akan isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, rasisme, pelecehan seksual, dan perundungan. Mereka mendorong dialog terbuka dan menyediakan program-program pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini, serta membentuk lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan multikultural. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, sekolah-sekolah berusaha menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai keberagaman budaya. Mereka dapat melibatkan kegiatan seperti perayaan budaya, pelajaran tentang berbagai tradisi dan adat istiadat, serta pendidikan antirasisme untuk mempromosikan saling pengertian dan menghargai perbedaan. Selanjutnya yang kelima, peran gender. Perubahan sosial persepsi tentang peran gender di sekolah. Ada upaya untuk menghilangkan stereotip gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam adalah kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental siswa semakin menjadi perhatian utama di sekolah. Lebih banyak sekolah yang menyediakan dukungan kesehatan mental seperti konselor sekolah, program pencegahan stres, dan kegiatan-kegiatan relaksasi untuk membantu siswa mengelola tekanan akademik dan emosional. Adapun gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah dapat timbul dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berfokus pada pendekatan holistik dan humanistik. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan individu, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritual. Menurut Ki Hajar Dewantara harus bertujuan untuk mengembangkan potensi dan karakter baik pada setiap individu. Yang kedua, kurikulum dan pembelajaran. Konsep pendidikan ideal mungkin mencakup tujuan pembelajaran yang luas, termasuk pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kepemimpinan. Namun, fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah seperti penekanan pada standar ujian dan ujian akademik yang ketat dapat menyebabkan pendidikan menjadi terfokus pada pencapaian nilai dan prestasi akademik semata. Ini dapat menghasilkan kesenjangan antara tujuan ideal dan praktik pembelajaran yang lebih terbatas. Yang ketiga, inklusi dan keadilan. Konsep pendidikan ideal mendorong inklusi dan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Namun fenomena perubahan sosial seperti perundungan atau diskriminasi masih bisa terjadi di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana beberapa siswa mungkin menghadapi hambatan atau perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial di sekolah adalah fenomena perubahan sosial yang signifikan. Konsep pendidikan ideal mungkin melibatkan penggunaan teknologi secara bijaksana untuk meningkatkan pembelajaran dan
berkomunikasi. Tetapi adanya penyalahgunaan atau kecanduan teknologi serta berdampak negatif media sosial dapat menyebabkan gangguan dalam lingkungan pembelajaran yang ideal. Yang kelima, kesejahteraan mental. Perubahan sosial dapat berdampak pada kesejahteraan mental siswa di sekolah. Konsep pendidikan ideal mencakup perhatian yang menyeluruh terhadap kesejahteraan siswa. Tetapi, tekanan akademik yang tinggi, masalah kesehatan mental, dan stres yang terkait dengan lingkungan sosial sekolah dapat menimbulkan kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keenam, peran gender dan identitas. Konsep pendidikan ideal menekankan kesetaraan gender dan penghargaan terhadap identitas individu. Namun, perubahan sosial seperti stereotip gender yang masih ada, diskriminasi, atau kesulitan bagi individu dengan identitas gender yang beragam dapat menyebabkan perbedaan antara konsep ideal dan realitas di sekolah. Beberapa hal yang berkenan dengan fenomena antropologi budaya-budaya belajar. Yang pertama, kolaboratif. Budaya ini mendorong siswa untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Aktivitas kelompok, proyek tim, dan diskusi berbagi ide sangat ditekankan dalam budaya ini. Tujuannya adalah untuk membangun keterampilan sosial, komunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Yang kedua adalah pendidikan inklusif. Budaya ini menekankan pentingnya menyediakan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ini melibatkan penerimaan, penghormatan, dan dukungan bagi perbedaan individu serta penyediaan aksesibilitas yang memadai untuk semua siswa. Yang ketiga adalah kritis dan analitis. Budaya ini mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dalam budaya ini, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi alternatif solusi, dan menyelidiki lebih dalam topik yang dipelajari. Selanjutnya, yang keempat, kreatif dan inovatif. Budaya ini mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir out of the box. Siswa didorong untuk menemukan cara baru, menyusun ide-ide baru, dan berani bereksperimen dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, pemberdayaan siswa. Budaya ini menempatkan siswa sebagai agen pembelajaran yang aktif dan memberi mereka tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur tujuan belajar, membuat keputusan, dan mengambil tanggung jawab atas pencapaian pribadi mereka. Selanjutnya, yang keenam, penghargaan dan apresiasi. Budaya ini menghargai dan mengapresiasi upaya dan prestasi siswa. Ini melibatkan memberikan pujian, umpan balik konstruktif, dan penghargaan dalam berbagai untuk memotivasi siswa dan menciptakan lingkungan positif yang mendukung. Yang terakhir atau yang ketujuh, budaya pembelajaran seumur hidup. Budaya ini mempromosikan nilai pentingnya pembelajaran seumur hidup dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Siswa didorong untuk terus belajar di luar kelas, mengeksplorasi minat pribadi, dan mengembangkan keingintahuan sepanjang hidup. Adapun gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah dapat menunjukkan beberapa analisis kritis sebagai berikut. Yang pertama, penekanan pada ujian dan prestasi akademik. Konsep pendidikan ideal mungkin menekankan pentingnya pembelajaran yang holistik, inklusif, dan berpusat pada pengembangan keterampilan serta pemahaman Namun, dalam beberapa budaya belajar di sekolah, terjadi penekanan yang berlebihan pada ujian dan prestasi akademik semata. Hal ini dapat menyebabkan pendidikan berfokus pada pencapaian nilai tinggi, sementara aspek-aspek lain seperti kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan sosial terabaikan. Yang kedua, ketidakinklusifan dalam budaya kolaboratif. Konsep pendidikan ideal mendorong budaya kolaboratif di mana siswa diberdayakan untuk bekerja sama, berbagi ide, dan saling mendukung. Namun, di beberapa budaya belajar, terjadi kesenjangan antara konsep ideal ini dengan realitas di mana ada rivalitas dan kompetisi yang tinggi di antara siswa. Hal ini dapat menghambat kolaborasi dan mengarah pada budaya individualisme dan tidak mempromosikan keterlibatan aktif semua siswa.
Selanjutnya yang ketiga, minimnya perhatian pada pengembangan keterampilan non-akademik. Konsep pendidikan ideal mencakup pengembangan keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial, keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan keberanian berpikir kritis. Namun dalam beberapa budaya belajar, fokus utama masih ada pada pembelajaran akademik dan tes standar. Akibatnya, pengembangan keterampilan non-akademik ini sering diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Selanjutnya yang keempat, ketidakseimbangan antara penekanan pada prestasi dan pengembangan karakter. Konsep pendidikan ideal mencakup pengembangan karakter yang kuat, etika, dan nilai-nilai normal yang baik. Namun, dalam beberapa budaya belajar, ada kesenjangan di mana penekanan yang berlebihan pada prestasi akademik dapat mengorbankan pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial. Hal ini dapat mengarah pada kurangnya perhatian terhadap pembentukan pribadi yang seimbang dan etis. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, ketidakcocokan antara pembelajaran seumur hidup dan orientasi pada tes. Konsep pendidikan ideal mengakui pentingnya pembelajaran seumur hidup dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Namun, dalam beberapa budaya belajar terjadi dominasi tes dan evaluasi yang seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan siswa, dan ketidakseimbangan antara fokus pada pembelajaran seumur hidup dan orientasi pada tes hasil akhir.